What a beautiful mess ya, massive chaos yang terjadi di Stamford Bridge di pertandingan game week ke-7 ini membuat kita semua kehilangan suara, jantung berdebar lebih cepat dari biasanya ya. Ini pertandingan yang benar-benar absolute cinema. Dan ini membuktikan Chelsea telah berhasil merangsek naik ya. Ini menjadikan Chelsea menjadi salah satu tim yang punya performa yang nggak bisa diremehkan di musim ini setelah berhasil mengalahkan Liverpool di pertandingan ke game week ke-7 ini. Hasil ini tentu membuat kita semua pede bagaimana Chelsea bisa mengembangkan permainan di bawah Enzo Maresca, dan gue benar-benar berharap Enzo Maresca ini bisa mengubah situasi dan membawa Chelsea jauh melangkah untuk sampai ke posisi terbaik di Premier League musim ini. Banyak banget kejadian-kejadian yang luar biasa ya, yang begitu membakar semangat para True Blue di pertandingan kali ini. Tapi akan gue bahas di video kali ini di Rate the Player di game week ke-7 antara Chelsea melawan Liverpool. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, karena gue selalu membagikan informasi mengenai Chelsea di channel gue. Itu suara gue udah habis banget karena gue teriak-teriak. Baru aja gue live react di Grombol ya bersama teman-teman juga. Ada teman-teman dari Chelsea dan Liverpool. Dan wow, ini what a night ya. Ini malam yang begitu indah buat gue. Setelah kita berhasil disamakan kedudukan ya di babak kedua, ini membuat situasi di pertandingan ini sedikit berat sebelah. Liverpool bisa tumbuh dan mengembangkan permainannya di babak kedua, tapi untungnya tactical Enzo Maresca yang lebih jitu ini membuat Chelsea kembali lagi ke performa terbaiknya di pertengahan babak kedua sampai akhir babak kedua. Di babak pertama Chelsea begitu nyaman ya menguasai seluruh aspek di dalam pertandingan ini, menyerang, bertahan, transisi, possession ball, shooting, semua you name it itu berhasil dikuasain oleh Chelsea di pertandingan kali ini. Dan hal ini membuat gue semakin optimis ya di babak pertama ya, bagaimana Chelsea bisa membobol gawang Liverpool lewat tendangan keras dari Moises Caicedo. Trick ball yang dia lakukan itu menggocek Virgil van Dijk sehingga terbuka ruang dan masa bisa menciptakan gol dari tendangan jauh. Ini ada satu peningkatan signifikan dari Moises Caicedo, bagaimana dia berani untuk mengeluarkan tendangan-tendangannya, dan beberapa kali di musim ini bahkan ya ini berhasil menciptakan gol, dan ini bisa menjadi satu highlight yang menurut gue cukup baik ya buat Moises Caicedo. Dia berhasil meningkatkan performanya dan juga meningkatkan style of play. Jadi nggak cuma bisa passing, nggak cuma bisa memenangkan duel, memenangkan coverage area, dan juga melakukan build up. Tapi Moises Caicedo ini juga salah satu midfield modern yang bisa menciptakan gol dari jarak jauh ya. Tendangannya begitu keras, ini begitu menurut gue sensasional golnya di pertandingan kali ini, dan ini wajib untuk menjadi goal of the month sih menurut gue sepanjang minggu ini ya. Nah, walaupun kita menguasai pertandingan di babak pertama, tapi gue pribadi nggak pede Chelsea masih bisa mempertahankan keunggulan di babak kedua, karena kita tahu bagaimana Liverpool ini yang sangat eksplosif ya, sangat bisa mengembangkan permainannya dengan seluruh skill para pemain yang menurutku signifikan, ini bisa melakukan pembeda di pertandingan ini. Dan benar saja assist dari Isak berhasil diselesaikan oleh Cody Gakpo, membuat kedudukan satu sama di awal babak kedua ya. Cuma untungnya di pertandingan kali ini Mohamed Salah yang biasanya selalu menjadi momok buat Chelsea ini tidak mampu bermain dengan performa terbaiknya di pertandingan kali ini, sehingga dia gagal mengeksekusi beberapa peluang yang menurut gue sangat membahayakan buat gawangnya Robert Sanchez ya. Tapi itu juga blessing in disguise, akhirnya kita bisa mengamankan posisi kemenangan Chelsea di pertandingan kali ini. Di babak kedua, setelah gol penyama kedudukan, ini Liverpool bermain sangat lepas ya. Dia bisa grow into the game, mengembangkan permainannya dengan sangat baik, dan juga mengancam gawang Chelsea beberapa kali. Untungnya walaupun kita diterpa badai cedera ya, Badia Chile yang ditarik, terus juga George Achampong yang ditarik, membuat Reece James yang harus bermain di lini tengah ditemani oleh Jorel Hato. Ini nggak ada center back murni yang dimainkan di pertandingan ini di babak kedua. Tapi ini justru membuat aliran bola menjadi lebih hidup ya. Bagaimana Reece James dan juga Jorel Hato ini bisa membantu build up dan juga mengcover area pertahanan ya, dibantu dengan Malo Gusto yang naik turun. Ini membuat balancing pertandingan ini yang tadinya sudah mulai dikuasai oleh Liverpool, pelan-pelan Chelsea bisa menanjak naik lagi performanya di pertengahan babak kedua. Terutama setelah digantinya beberapa pemain menyerang ya, ini membuat lini serang Chelsea ini menjadi punya daya gedor lebih dibandingkan babak pertama, dan masuknya Romeo Lavia ini juga membuat stabilitas yang baik untuk lini tengah Chelsea. Caicedo dan Lavia ini salah satu opsi yang menurut gue cukup baik ya, dan bagaimana Romeo Lavia bisa langsung nyetel di pertandingan kali ini setelah sebelumnya dia baru pulih dari cedera di pertandingan melawan Brighton.
dimainkan hanya beberapa menit saja dan itu juga kelihatan begitu shaky ya. Tapi begitu masuk di babak kedua di pertandingan kali ini, Romeo Lavia langsung memberikan performa terbaiknya buat Chelsea di pertandingan kali ini. Nah, akhirnya Chelsea bisa unggul dari Liverpool setelah bola cross dari Marc Cucurella dari sisi kiri lapangan ya di final third disambar oleh Esteva Willian yang sebenarnya dalam penjagaan ya, tapi dengan kecerdikannya dia bisa membuat gol di menit terakhir 90+6 dan hanya menyisakan 1 menit buat Liverpool untuk menyamakan kedudukan. Dan itu tidak cukup, akhirnya Chelsea bisa memenangkan pertandingan ini dengan susah payah ya, tapi ini wajar karena Liverpool adalah title contender utama di Premier League di musim ini yang digadang-gadang bisa menjuarai back-to-back winning untuk musim ini ya, dan ini membuat Chelsea menjadi tim yang juga berhasil melakukan back-to-back winning setelah sebelumnya di putaran kedua Premier League musim lalu Chelsea berhasil memenangkan pertandingan 3-1 melawan Liverpool ya di Stamford Bridge juga, dan kemenangan ini juga menandakan bahwa Stamford Bridge ini merupakan kandang yang angker, masih terjaga trahnya ya dari Liverpool, belum pernah menang, berarti ini udah kunjungan kelima Liverpool di Stamford Bridge dengan rekor 2 kekalahan dan 3 imbang. Nah, kita mulai aja untuk Rate the Player kali ini. Karena banyak para True Blue yang komplain ke gue buat dikeluarin Rate the Player satu-satu biar seru ya. Jadi di episode kali ini akan gue keluarin satu-satu. Jadi kita bahas dan kita nilai box apa yang cocok untuk para pemain ini. Di posisi goalkeeper, Robert Sanchez ini bermain lagi-lagi dengan sangat cemerlang ya. Improvement yang diperlihatkan oleh Robert Sanchez ini gue sangat salut ya dengan kegigihan dia. Diterpa atau dicaci maki oleh para True Blue, tapi yang dia tunjukkan malah sebaliknya ya. Dia terus berusaha untuk memperbaiki diri dan mengembangkan permainannya. Dan di pertandingan kali ini Robert Sanchez tampil sangat cemerlang menurut gue. Ada beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh Robert Sanchez ini top notch ya, top quality, dan ini membuktikan bahwa sebenarnya Robert Sanchez ini punya potensi untuk menjadi kiper elit di musim ini ya buat Chelsea. Dan apa yang ditunjukkan oleh Robert Sanchez di pertandingan kali ini menurut gue luar biasa. Beberapa kali dia melakukan save walaupun memang banyak shooting atau attempt dari Liverpool ini yang jauh ya dari tiang gawang, tapi tetap saja ada beberapa juga peluang yang nyaris gol dan bisa diselamatkan oleh Robert Sanchez. Dan juga reading the game-nya ini Robert Sanchez menurut gue luar biasa baik ya di pertandingan kali ini. Beberapa kali long ball yang dilakukan oleh Liverpool ini bisa dihentikan oleh Robert Sanchez karena dia bisa lebih siap lagi untuk mengisi kekosongan gap atau area yang terjadi di pertandingan kali ini. Nah, buat pertandingan kali ini Robert Sanchez akan gue kasih box hijau karena memang ini luar biasa banget ya. Permainan dari Robert Sanchez ini sangat krusial menurut gue di pertandingan kali ini. Seandainya bukan Robert Sanchez, mungkin Chelsea bisa kebobolan lebih dari 2 gol di pertandingan kali ini. Nah, buat center back ini ada Badiashile dan juga George Achampong ya. Buat Badiashile ini seperti yang gue sudah infokan di pre-match analysis, permainannya juga sangat luar biasa, sangat tenang, sangat rapi, sangat baik. Bahkan beberapa kali dia melakukan shooting block yang cukup krusial ya di lini bertahannya Chelsea. Dan Badiashile ini akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini karena penampilan luar biasa walaupun dia cedera ya di awal babak kedua, tapi ini nggak membuat gue untuk memberikan box hijau untuk Badiashile di pertandingan kali ini. Dan George Achampong ini juga sama ya, bagaimana dia bisa berani membawa bola ke depan dan juga melakukan coverage area yang baik ya, tackle-tackle-nya juga sangat luar biasa. George Achampong akan gue kasih box hijau juga di pertandingan kali ini, walaupun dia juga ditarik karena cedera, dan ini benar-benar mengkhawatirkan ya. Chelsea begitu kopong lini pertahanannya karena hampir seluruh pemain center back murni Chelsea ini cedera ya sampai dengan game week ke-7 ini. Kita nggak tahu setelah international break apakah Tosin, Fofana itu bisa kembali memperkuat Chelsea, dan semoga aja ya. Jadi kita punya beberapa opsi pilihan untuk melakukan rotasi di center back untuk game-game berikutnya ya. Untuk di posisi flank kanan, ini ada Malo Gusto, ini juga bermain sangat cemerlang di pertandingan kali ini. Bagaimana dia bisa menerapkan sistem yang menurut gue cukup rumit ya antara Reece James dan Malo Gusto, karena beberapa kali kelihatannya mereka switching area ya atau posisi ini untuk membangun serangan maupun bertahan. Tapi di pertandingan kali ini Malo Gusto ini menurut gue cemerlang banget baik dari sisi pertahanan, build up maupun menyerang. Bahkan Malo Gusto memberikan assist dari flick ya untuk Moises Caicedo untuk membuka ruang dan menjadi opsi pilihan passing, dan ini membuat gol atau kesempatan yang didapatkan oleh Moises Caicedo di pertandingan kali ini dan berhasil dimanfaatkan oleh Moises Caicedo. Buat game ini Malo Gusto akan gue kasih box hijau ya karena ini juga perannya cukup krusial. Jadi box hijau adalah
statement fair menurut gue ya buat Malo Gusto. Di sebelah kiri ada Marco Correa, ini benar-benar pemain yang menurut gue luar biasa ya. Performanya terus meningkat, apalagi di game week ke-7 ini melawan Liverpool dia benar-benar nggak pernah lepas dari posisinya ya. Dia selalu menempel para pemain termasuk juga Muhammad Salah yang kelihatannya akhirnya tidak bisa menemukan permainannya ya di pertandingan kali ini. Ditambah lagi dengan kekuatan dia untuk nge-breakdown serangan dari Liverpool, ini membuat Marco Correa ini benar-benar stand out di pertandingan kali ini, terutama di asisnya yang dia lakukan di akhir-akhir babak kedua, akhirnya yang bisa menciptakan gol ya. Untuk STV ini juga menurut gue patut diapresiasi. Dan di pertandingan kali ini Marco Correa akan gue kasih box biru. Ini adalah perdana ya box biru untuk left back di pertandingan ini, dan terutama di musim ini ya. Dan ini semoga aja bisa menjadi awal yang baik buat Marco Correa comeback ya di musim ini ya, sehingga dia bisa menciptakan beberapa banyak peluang lagi nanti untuk di match-match berikutnya. Nah, buat duo midfield ini ada Moises Caicedo dan Reece James yang dipasang oleh Enzo Maresca di pertandingan kali ini. Reece James menurut gue bermain dengan sangat baik ya, walaupun ada beberapa kali eksekusi set piece yang dia biasa lakukan dengan cemerlang kurang bisa dimaksimalkan oleh Reece James di pertandingan kali ini. Tapi dari sisi bertahan, menyerang, terus juga progresi bola, Reece James ini menurut gue patut diacungi jempol. Terutama di akhir babak kedua ini memperlihatkan bagaimana bagusnya kualitas Reece James yang bisa dimainkan juga menjadi center back tanpa ada kebingungan sedikit pun ya. Walaupun dia mungkin karena sudah terbiasa untuk membangun serangan, untuk maju, ikut melakukan build up, kadang-kadang dia selalu tertinggal. Tapi untungnya Malo Gusto ini di pertandingan kali ini bekerja dengan sangat baik untuk mengcover kinerja atau area yang ditinggalkan oleh Reece James ya. Dan di pertandingan kali ini Reece James akan gue kasih box hijau. Moises Caicedo, wow, gol yang spektakuler ya, boom. Ini dia berhasil menggocek Virgil van Dijk dengan satu gerakan saja sebelum dia merilis bola dan melesakkan bola tersebut ke sebelah kiri gawang dari Midfield. Dan ini juga menjadi penanda bahwa Moises Caicedo ini permainannya sudah jauh berkembang dari musim-musim sebelumnya. Jadi dia juga bisa berkontribusi dalam menciptakan GA ya. Dan di pertandingan kali ini posisi atau perannya Moises Caicedo ini menurut gue sangat krusial, mengunci kemenangan Chelsea juga ya, dan membakar semangat para pemain. Defense yang sangat solid, clearance yang sangat solid, tackle yang selalu menang ya. Ini membuat Moises Caicedo ini benar-benar outstanding di pertandingan kali ini. Moises Caicedo akan gue kasih box biru di pertandingan game week ke-7 ini ya. Nah, kita punya Pedro Neto juga di sebelah kanan ya sebagai penyerang. Pedro Neto ini walaupun bermain dengan workload yang tinggi tapi belum punya impact ya, dimainkan hampir 50 menit. Beberapa kali crossingnya juga sedikit melebar ya, atau ke tiang-tiang jauh. Ini cukup menyulitkan untuk para pemain Chelsea membuat peluang di pertandingan kali ini. Tapi workload yang tinggi terus juga bisa membantu defense, ini menjadi nilai positif buat Pedro Neto di pertandingan kali ini. Tapi buat Pedro Neto akan gue kasih box kuning, karena menurut gue ekspektasi yang gue harapkan buat Pedro Neto ini jauh lebih tinggi daripada yang ditampilkan di pertandingan kali ini ya. Tapi buat kalian yang nggak setuju Pedro Neto buat dikasih box kuning, silakan tulis alasan kalian di kolom komen di bawah, dan box apa yang harusnya kita berikan buat Pedro Neto di pertandingan kali ini ya. Enzo Fernandez ini menurut gue nggak jelek ya di pertandingan kali ini, tapi dengan tampilnya para pemain pengganti ini membuat Enzo Fernandez ini gue akan kasih box kuning, karena harusnya dia, seandainya para pemain pengganti ini nggak perform ya, kemungkinan Enzo Fernandez ini bisa terlihat jauh lebih baik ya. Tapi sayangnya para pemain pengganti ini bekerja dengan sangat baik, dan gue nggak melihat Enzo Fernandez ini bisa melakukan link up play yang solid ya di pertandingan kali ini, baik itu dengan Joe Pedro itu maupun Alejandro Garnacho. Dan dia juga tidak terlihat banyak membantu coveran area ya di lini tengah maupun di lini belakang. Ini juga membuat satu catatan penting buat Enzo Fernandez seandainya melawan tim dengan speed yang lebih cepat ya. Jadi gue berharap semoga Enzo Fernandez ini bisa membaca pertandingan dengan lebih baik lagi. Dan di pertandingan kali akan gue kasih box kuning untuk Enzo Fernandez. Alejandro Garnacho di posisi sebelah kiri bermain cukup baik, tapi lagi-lagi ya tidak bisa mendeliver end product. Beberapa kali dia berhasil melakukan takes on dan berhasil masuk ke final third-nya Liverpool, tapi sayangnya tidak ada end product yang bisa dihasilkan, baik itu gol maupun assist dari Alejandro Garnacho ya. Beberapa kali dia melakukan crossing, tapi sayang tidak ada teman yang standby di dalam kotak penalti. Dan juga beberapa kali dia melakukan tendangan, dan ini juga masih bisa atau belum maksimal ya untuk mengarah ke gawang
dari Liverpool, dan ini menjadi catatan penting buat Alejandro Garnacho. Walaupun dia punya skill, kemampuan dribbling dan kelihatannya sudah mulai blend dengan lini depannya Chelsea, tapi gue tetap berharap semoga Alejandro Garnacho bisa menciptakan impact ya untuk meningkatkan lagi serangan Chelsea, karena di babak pertama ini kelihatannya para penyerang Chelsea ini mandek ya, bottleneck, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk nge-breakdown pertahanan dari Virgil van Dijk dan Konate. Ini juga menjadi PR penting karena beberapa game ini gol yang kita dapatkan ini kebanyakan nggak dari posisi penyerang ya, sayap maupun striker, dan ini menjadi satu catatan yang menurut gue sangat krusial untuk diperbaiki oleh Enzo Maresca ke depannya. Joe Pedro, ini akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini karena memang walaupun tidak terlihat atau tidak mendapatkan GA di pertandingan kali ini, tapi build up play, perannya Joe Pedro ini sangat penting ya untuk menjadi channeling play dan juga pembuka ruang ya. Kalau nggak Joe Pedro bisa memainkan atau menjadi umpan untuk para defendernya Liverpool untuk bergerak, mungkin gol pertama dari Moses Caicedo ini akan sulit terjadi ya, karena akan begitu kompak pertahanan Liverpool. Tapi dengan kecerdikannya Joe Pedro ini, dia bisa membuka ruang dan membawa Virgil van Dijk dan Konate ini agak sedikit melebar ya. Jadi itu membuat satu ruang yang bisa dimaksimalkan oleh Moses Caicedo untuk mendapatkan gol pertama di pertandingan kali ini. Joe Pedro ini akan gue kasih box hijau ya, karena permainannya juga cukup impactful di babak pertama. Tapi di babak kedua sayangnya dia agak sedikit drop, jadi sempat diganti oleh Mark Guehi ya. Dan Mark Guehi juga ini akan gue kasih box kuning karena pertama memang waktu yang diberikan ini tidak cukup ya untuk Mark Guehi menciptakan impact di lini depannya Chelsea. Tapi ada beberapa peluang yang menurut gue harusnya bisa dimaksimalkan oleh Mark Guehi. Tapi entah karena memang dia masih lacking of fitness atau memang secara speed dia harus terus ditingkatkan ya. Tapi peluang besar yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Mark Guehi ini sempat terbuang sia-sia di pertandingan kali ini ya. Jadi box kuning untuk Mark Guehi di pertandingan kali ini. Jimmy Gittens ini juga sama ya, masih terisolir, masih belum bisa mengembangkan permainannya. Akan gue kasih box kuning di pertandingan kali ini, nggak begitu impactful walaupun beberapa kali sempat melakukan cutting inside ke dalam ya, dan shooting juga. Tapi yang gue lihat ada peningkatan di antara link up play yang terjadi ya, antara Jimmy Gittens, Enzo Fernandez dan juga Estevao Willian. Ini semoga aja bisa menjadi daya gedor baru nanti ya, atau menjadi menumbuhkan rasa percaya diri di Jimmy Gittens ya. Jarol Hato ini juga sama, akan gue kasih box kuning. Permainannya juga cukup solid ya, sebagai pemain pengganti bisa mengamankan posisi Chelsea di tengah gempuran dari para penyerangnya Liverpool ya. Walaupun digempur, diserang terus-menerus, tapi Jarol Hato ini bisa memaksimalkan kesempatan yang ada dan dia berhasil menampilkan performa terbaiknya di pertandingan kali ini. Dua pemain pengganti yang sangat krusial menurut gue ya, mengembalikan performa Chelsea di babak kedua. Ada Romeo Lavia, ini akan gue kasih box hijau karena memang impactnya langsung terasa ya. Instant impact, walaupun dia dari cedera, tapi di pertandingan kali ini tidak terlihat shaky dan sangat firm. Ini membuat Romeo Lavia ini memang membuktikan bahwa dia punya kualitas yang memang diinginkan oleh Enzo Maresca ya. Bagaimana dia bisa membangun serangan, melakukan dribbling takes on yang menurut gue cukup merepotkan para pemain defense-nya Liverpool di pertandingan kali ini. Estevao Williams, ini dia wonderkid, star boy di pertandingan kali ini ya. Dengan golnya dan juga skill dan juga kemampuan dia ini luar biasa. Gue happy banget setiap melihat Estevao Williams bermain, dan sering banget udah gue bilang ya, dan gue juga udah bahas di pre-match analysis bahwa Estevao Williams ini akan menjadi something yang bisa banget untuk dikembangkan ya, bahkan bisa menjadi star player menurut gue untuk kedepannya. Karena dia punya skill, dia punya kecepatan, dia punya blending atau adaptability yang menurut gue cukup baik ya. Langsung bisa menaklukkan iklim kerasnya Premier League. Dan di pertandingan kali ini, di big match ya, yang menurut gue harusnya ini seorang pemain muda nih agak sedikit deg-degan ya. Tapi apa yang gue lihat dari Estevao Willian, outputnya di pertandingan kali ini, menurut gue dia luar biasa ya. Seperti sudah sering bermain di Premier League. Sangat menikmati pertandingan dan dengan skillnya ini flare-flare yang gak gue lihat di Chelsea setelah eranya Eden Hazard ya. Dan yang paling penting ini Estevao Willian berhasil menciptakan gol penting ya di menit-menit 90 plus 6, dan gol itu membuat Estevao Willian di pertandingan kali ini akan gue kasih box biru. Luar biasa di pertandingan ini. 3 pemain mendapatkan box biru, dan ini membuktikan betapa baiknya Chelsea memainkan pertandingan ini ya. Dan menurut gue Chelsea memang layak menang karena memang luar biasa, begitu solid, compact, dan juga banyak opsi yang dilakukan di pertandingan kali ini. Dan Enzo Maresca nih
top notch ya. Menurut gue dia mempersiapkan tim di pertandingan kali ini. Walaupun dia terkena kartu merah, but it's worth it menurut gue. Itu membuktikan bahwa pertandingan ini begitu panas dan adrenalin yang mengalir begitu cepat ya, sehingga Enzo Maresca lagi-lagi mendapatkan kartu merah adalah kartu merah keempat dalam 4 match yang dilakoni Chelsea ya. Dan ini puncaknya, seorang pelatih mendapatkan kartu merah, dan setelah ini gue berharap semoga tidak ada lagi kartu merah yang didapatkan Chelsea di match-match berikutnya. Nah, itu dia guys, rate the player secara player analysis menurut point of view gue. Bisa kalian nilai sendiri dan juga tulis di kolom komen ya kira-kira pro and cons atau takeaways dari pertandingan kali ini. Jangan lupa buat tulis dan kasih opini kalian di kolom komen ya. Untuk setup game sendiri, Enzo Maresca mempersiapkan para pemain dengan sangat baik menurut gue ya. Akan gue kasih box hijau dipasangnya Reece James di midfield. Ini membuktikan bahwa Enzo Maresca ini memang memainkan skema yang kelihatannya hampir mirip-mirip ya sama dengan yang kita lakukan di Final Club World Cup. Tapi sayangnya ini di posisi nomor 10 ini tidak ada Cole Palmer yang bisa memberi impact yang luar biasa di pertandingan kali ini. Tapi dengan kemenangan ini juga membuktikan bahwa secara individu dan kolektif Chelsea ini bermain sudah sangat baik ya. Dan gua akan kasih box hijau buat setup game, box biru buat adjustment game. Ini pergantian pemain yang sangat krusial menurut gue dilakukan oleh Enzo Maresca, membuat Chelsea akhirnya bisa memenangkan pertandingan ini ya. Ini juga menjadi kunci apa yang diputuskan oleh Enzo Maresca di pertandingan kali ini. Box biru buat adjustment game dan box hijau buat combination play ya. Ini beberapa kali gue melihat banyak banget opsi-opsi yang terjadi. Ini juga akibat dari matangnya atau skema yang sudah mulai mahir diterapkan oleh para pemain ya. Ini membuktikan bahwa Enzo Maresca melakukan pekerjaan dengan sangat baik di Chelsea, sehingga kita bisa memaksimalkan para pemain yang ada saat ini. Walaupun kita diterpa badai cedera, tapi itu tidak mengganggu sedikit pun performa karena adanya combination play antar pemain yang berhasil diciptakan oleh Enzo Maresca. Ini menjadi modal penting ya, kemenangan melawan Liverpool ini untuk memastikan Chelsea bisa kembali lagi ke papan atas dan juga atau bahkan bisa mengkatrol diri untuk menjadi title contender di musim ini. Nah, ini dia guys. Coba kasih pendapat kalian mengenai analisa kalian atau takeaways yang kalian berhasil dapatkan di pertandingan game week ke-7 ini ya. That's it video for today. Thanks for watching. Luar biasa, suara gue masih habis ya, serak banget. Dan ini menjadi apa ya, kabar gembira lah ya. Gue udah lama banget gak menikmati pertandingan seperti ini. Mungkin pertandingan Spurs di musim lalu ya melawan Chelsea, Manchester City juga beberapa musim lalu. Ini juga ambient yang sama ya. Tapi saat ini kita berhasil memenangkan pertandingan melawan tim title contender utama Premier League di musim ini ya. Ini membuat gue more than happy ya. Itu dia. Thanks for watching juga. Sekali lagi kalian bisa, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat like, komen juga, kasih opini kalian. Dan jangan lupa buat subscribe, klik tombol lonceng di bawah ya, supaya kalian tidak kelewatan video-video dari Bridge of Blue. Nah, kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono supaya tidak terlewat info mengenai Chelsea ya. Jadi sampai ketemu di next match. Once the blue, always be blue, up to Chelsea.